pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya Ibu berharap adik-adik semua, anak-anakku semua yang di rumah semua dalam keadaan yang baik, dan juga guru-guru tunas muda juga dalam keadaan yang sehat. Nah, pagi ini kita kembali sekolah minggu, walaupun masih tetap online, tapi anak-anak tetap masih semangat ya, tetap rindu untuk bersekutu walaupun lewat online. Nah, adik-adik, tidak terasa kita memasuki bulan 12, bulan Desember. Tentunya anak-anak semua pasti menantikan pada bulan ini bulan apa? Bulan hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Siapa yang sudah mendapat hadiah Natal? Angkat tangan. Ayo, siapa? Ibu belum dapat loh. Anak-anak semua sudah dapat apa belum? Nah, tentunya adik-adik semua menantikan ya hadiah Natal. Baik itu dari orang tua, baik dari mungkin kalau yang mengikuti PPA mungkin dapat hadiah dari PPA. Tentunya anak-anak semua dalam perasaan yang sukacita. Anak-anak, sebelum kita memulai sekolah minggu pada minggu ini, mari kita awali dengan berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, mengucap syukur karena penyertaan-Mu atas hidup kami. Terlebih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan pada kami semua, terutama anak-anak kami tunas muda yang saat ini berada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, pada minggu ini kami boleh melakukan sekolah minggu, berkegiatan sekolah minggu, dan kami berharap Engkau senantiasa menyertai pada sekolah minggu ini. Kami menyerahkan Tuhan acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Segala puji syukur Tuhan kami haturkan kepadamu, dan ampunilah segala dosa-dosa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin pelajarannya disampaikan oleh Ibu Eri, pelajaran ke-11. Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau adik-adik mendengarkan dan ikut bersekolah minggu, tentunya adik-adik masih ingat kemarin apa yang disampaikan oleh Ibu Eri. Kemarin pelajaran yang ke-11 itu tentang perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan menggambarkan karya penebusan Kristus. Kalau nanti adik-adik sudah dibaptis, tentunya harus ikut perjamuan Tuhan. Karena adik-adik pada waktu mengikuti itu tentunya mempunyai perasaan yang luar biasa. Tubuh Kristus melambangkan penebusan. Darah Kristus melambangkan penebusan. Tuhan Yesus dengan segala pengorbanannya menebus dosa-dosa kita. Dan tentunya anak-anak juga ingin sekali membalas kebaikan Tuhan. Jangan lupa adik-adik bahwa Tuhan itu senantiasa ada, senantiasa menolong, dan selalu berkorban untuk kita. Karena Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita. Nah, tidak sabar ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Ibu Ruth. Tetapi sebelum itu, anak-anak, mari kita dengar sebuah lagu dan anak-anak bisa menyimak mengikutinya. Yesus Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan
kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Di hidupku. Halo anak-anak, saat ini, minggu ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-12 dengan judul Yesus Kristus Juru Selamat. Nah, adik-adik,
Ibu ingin bertanya, siapa anak-anak yang sudah menerima hadiah Natal? Tentunya bagaimana perasaanmu kalau anak-anak sudah menerima hadiah Natal? Nah, hadiah apa yang ingin kita berikan kepada ulang tahun Yesus ini? Ini kan hari Natal, tentunya hadiah apa yang ingin kita berikan kepada Tuhan Yesus di waktu ulang tahun Yesus? Kalau anak-anak pada waktu ulang tahun, tentunya banyak sekali yang memberi hadiah. Mungkin dari teman-teman kalian ataupun dari orang tua kalian. Nah, tentunya dengan perasaan kalau menerima hadiah, tentunya dengan perasaan yang sukacita ya. Anak-anak senang sekali. Nah, pada pelajaran yang ke-12 tentang Yesus Kristus Juru Selamat, Ibu berharap, Ibu ingin sekali anak-anak mengerti siapa Yesus dan asal-usulnya. Nah, kita akan belajar di perikop yang pertama, bab pertama, tentang identitas firman. Anak-anak pasti tahu, Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah firman yang hidup. Sedangkan Alkitab adalah firman yang tertulis. Ciri-ciri Tuhan Yesus adalah atau pelaku firman. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, hubungan firman dengan Bapa Kristus sudah ada sejak semula, sebelum Allah menjelma menjadi manusia. Yang kedua, hubungan firman dengan dunia melalui Kristus Allah Bapa dan penopang dunia. Yang ketiga, hubungan firman dengan manusia. Karena hidup itu adalah terang manusia dan terang Yesus sudah menerangi dunia yang gelap ini. Jadi anak-anak bisa tahu ciri-ciri Tuhan Yesus selaku firman. Yang tadi Ibu sebutkan 1, 2, 3. Yang pertama tadi apa? Hubungan firman dengan Bapa Kristus sudah ada sejak semula. Kemudian yang kedua, hubungan firman dengan dunia melalui Kristus Allah Bapa. Dan yang ketiga, hubungan firman dengan manusia. Karena hidup adalah terang manusia dan terang Yesus sudah menerangi dunia yang gelap ini. Nah, sekarang kita belajar tentang yang kedua, perikop kedua, penjelmaan firman. Jika kita mengenal Yesus, maka kita pun mengenal Allah. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Jika kita mengenal Yesus, maka kita pun mengenal Allah karena Yesus dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa melihat Dia, maka ia telah melihat Bapa. Barang siapa melihat Dia, maka ia telah melihat Bapa." Karena Allah dan Bapa adalah satu. Nah, pentingnya kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pentingnya apa anak-anak? Karena dengan jalan tersebut kita bisa mengenal Allah yang benar. Jadi tujuannya kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tujuannya apa? Karena dengan jalan tersebut kita bisa mengenal Allah yang benar. Nah, kemudian kita belajar ke perikop yang ketiga. Gembala-gembala. Di dalam masyarakat Yahudi pada zaman itu, gembala dianggap golongan yang sama sekali tidak terpandang atau golongan yang paling bawah karena
dia hidupnya mengembara. Karena kaum pengembara hidupnya berpindah-pindah. Hidup di daerah pertama, hidup di daerah A, kemudian pindah lagi di daerah B. Seperti itu, berulang-ulang. Tetapi mengapa para gembala itu yang justru paling pertama mendengar kabar kelahiran Tuhan Yesus? Karena apa, anak-anak? Mengapa kaum pengembala-pengembala itu justru yang pertama mendengar kabar baik bahwa telah lahir juru selamat? Karena jawabannya adalah mereka adalah orang-orang terpilih untuk menyebar kabar baik ini. Karena mereka adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang terpilih, orang-orang pilihan Tuhan untuk menyebarluaskan kabar berita yang baik ini. Anak-anak tentu tidak menyangka kalau para gembala justru yang pertama. Para gembala justru yang lebih awal dulu. Justru yang mengerti duluan. Malaikat Tuhan menyampaikan bahwa telah lahir juru selamat. Dan tentunya itu atas perintah Tuhan. Nah, sekarang perikop yang terakhir atau yang keempat. Herodes hendak membunuh Yesus. Herodes, anak-anak tentunya sudah tahu ya. Herodes adalah raja yang sangat kejam. Herodes adalah raja yang sangat sadis. Dia tidak segan-segan membunuh rakyatnya. Dia tidak segan-segan menghilangkan nyawa orang lain. Dia tidak segan-segan menghilangkan orang-orang yang tidak bersalah. Dan pasti banyak jiwa yang melayang. Begitu pula pada saat ia mendengar dari 3 orang Majus. 3 orang Majus itu mengatakan kepada Herodes bahwa mereka baru saja menemui raja yang baru lahir. Nah, tentu saja Herodes dengan sangat marah, dia geram, dia marah sekali. Karena dia tidak ingin dia tersaingi. Dia tidak ingin ada raja lain yang ingin menyaingi dia. Tentunya 3 orang Majus tadi menemui raja yang baru lahir. Raja yang baru lahir di sini disebutkan adalah Tuhan Yesus. Maka kemudian Herodes segera memerintahkan kepada para prajuritnya, kepada seluruh anak buahnya untuk membunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Anak-anak bisa membayangkan betapa kejamnya Herodes. Tetapi Tuhan Yesus ada untuk Maria dan Yusuf, karena Maria dan Yusuf berjalan untuk mencari tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Karena Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba. Nah, anak-anak, dari renungan yang di atas tadi, anak-anak tentunya bisa melihat perjuangan Tuhan, bisa mengerti, anak-anak bisa memahami bahwa siapa Yesus dan asal-usulnya. Dan mengapa para gembala itu justru yang pertama mendengar kabar baik ini. Nah, pada pelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak kalau sudah dibaptis dan berkomitmen mengikut Yesus, tentunya Ibu berharap, Ibu mendorong kalian, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, lakukanlah yang perbuatan kalian yang baik di mata Tuhan. Anak-anak bisa memulai dari hal kecil, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja,
Anak-anak tentunya menempatkan Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya di hidup kalian. Nah, anak-anak, sekian dulu pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi semua sudah mendengarkan ya renungan. Tentunya adik-adik bisa mengerti. Ibu berharap anak-anak semua bisa mengambil komitmen dan menempatkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di hidup kalian. Karena Tuhan Yesus akan senantiasa ada untuk kalian di dalam suka maupun di dalam duka. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu pada hari ini, jangan lupa persembahannya ya adik-adik. Walaupun berupa koin ditaruh di botol atau dikumpulkan di dalam amplop, nanti pada suatu saat Tuhan mengizinkan kita boleh bertatap muka kembali di gereja, bersekolah minggu bersama, anak-anak bisa membawanya, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, mari kita akhiri sekolah minggu pada minggu ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setiamu, penyertaan-Mu, kami boleh melakukan sekolah minggu Tunas Muda pada hari ini dengan baik. Terima kasih karena senantiasa Engkau menanamkan hidup kami agar senantiasa menempatkan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah setiap apa yang kami lakukan, baik di dalam rumah, di luar rumah, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan.